Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis, kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah masuk lagi pesanan kue basah di sahabat Hayanis ya. Nah, untuk resep kali ini saya akan membagikan ke teman-teman dengan cara yang gampang banget, yaitu cukup dengan takaran gelas. Insya Allah teman-teman bisa membuat kue lapis tapioka ini dengan mudah ya. Jadi siapapun nanti insya Allah bisa membuatnya di rumah, cantik banget pastinya dan tanpa gagal. Bisa teman-teman perhatikan ya untuk videonya dari awal sampai akhir agar nanti bisa mengikuti prosesnya tanpa gagal ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama saya siapkan gula pasir. Ini cukup dengan takaran gelas saja ya teman-teman. Ini gelas kedua, lalu gelas ketiga, dan ini gelas yang keempat. Setelah itu tambah gelas yang kelima, dan untuk yang terakhir cukup setengah gelas aja. Jadi total 5,5 gelas ya teman-teman. Nah, untuk santannya ini bisa teman-teman perhatikan ya. Ini gelas kedua, lalu gelas ketiga, ini gelas keempat, gelas kelima, gelas keenam, gelas yang ketujuh. Jadi banyak ya teman-teman. Ini gelas yang ke-8, gelas yang ke-9, gelas yang ke-10, ini yang ke-11. Nah, ini sudah selesai. Bisa kita langsung aduk-aduk. Setelah itu bisa langsung kita masak ya teman-teman untuk santan dan gulanya. Setelah itu kita masak santan dan gulanya sampai benar-benar larut, matang ya dan mendidih. Kemudian nanti ini bisa kita sisihkan, kita tunggu sampai benar-benar hangat untuk santannya. Nah, untuk bahan selanjutnya sudah ada tepung beras. Saya juga menggunakan takaran gelas ya teman-teman. Ini sebanyak 2 gelas. Kemudian ini untuk tepung tapiokanya. Ini gelas kedua, lalu gelas ketiga. Kemudian ini gelas yang keempat, gelas kelima, gelas yang keenam. Nah, untuk yang terakhir tidak terlalu penuh ya teman-teman. Jadi nanti untuk resepnya akan saya tulis di deskripsi. Dan terus ditambahkan dengan garam secukupnya dan ditambahkan dengan vanili bubuk. Setelah itu bisa kita tuangkan cairan santannya yang sudah kita masak tadi. Ini kita aduk-aduk sampai tepungnya itu nanti benar-benar larut. Dan boleh banget kalau nanti mau disaring ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti lebih mulus, lebih licin. Nah, ini sudah selesai, siap untuk kita kukus. Dan sebelumnya teman-teman bisa mempersiapkan untuk macam-macam pewarnanya. Nah, ini untuk lapisan yang pertama akan saya siapkan sebanyak 1,5 gelas ya teman-teman untuk ukuran lapisannya. Dan untuk lapisan yang pertama akan saya berikan pewarna ungu. Ya, jadi untuk masing-masing lapisannya cukup dengan 1,5 gelas. Setelah itu setiap warna akan saya kasih sebanyak 2 lapis ya teman-teman. Nah, ini kasih pewarna secukupnya untuk pewarna ungu. Setelah itu bisa langsung kita kukus. Nah, untuk loyangnya di sini saya sudah siapkan loyang yang besar ya teman-teman. Loyangnya ukuran 27 ya teman-teman. Setelah itu bisa diolesi dengan minyak dan kita tuangkan untuk lapisan 1 dan 2-nya. Nah, ini setelah masing-masing lapisan ungunya matang, akan saya persiapkan untuk lapisan yang warna kedua. Lapisan yang berwarna biru ya teman-teman. Nah, untuk yang berwarna biru nanti akan saya berikan sebanyak 2 lapis juga. Jadi ini kita lakukan setiap warnanya 2 kali ya teman-teman. Nah, ini untuk lapisan ungu yang kedua setelah matang, bisa kita masukkan lapisan biru yang pertama. Nanti masing-masing lapisan bisa dimasak selama 10 menit. Nah, ini nanti sebanyak 2 lapis juga ya teman-teman. Sambil menunggu lapisan biru yang keduanya matang, ini akan saya masukkan lagi
untuk pewarna yang berwarna hijau tua. Jadi untuk lapisan hijaunya saya menggunakan hijau tua ya teman-teman. Dan disamakan juga sebanyak 2 lapis. Jadi nanti untuk lapisannya itu insya Allah rata ya teman-teman. Jumlahnya sama dan barisannya juga sama. Selanjutnya kita tuangkan untuk lapisan yang berwarna hijau. Sampai lapisannya itu 2 lapis nanti ya teman-teman. Sekarang kita siapkan untuk lapisan yang berwarna kuning. Ini juga sama ukurannya 1,5 gelas ya. Ini untuk kuning yang pertama dan kita membuatnya juga sebanyak 2 lapis. Jadi ini cocok banget ya buat teman-teman yang nggak ada takaran gelas di rumah. Ya, gelas ukurnya misalnya nggak ada, bisa menggunakan takaran gelas belimbing. Biasanya di setiap rumah juga ada ya teman-teman. Nah ini sudah siap. Selanjutnya kita masukkan untuk lapisan yang berwarna kuning. Lapisan pertama dimasak selama 10 menit, setelah matang bisa dimasukkan lagi lapisan kuning yang kedua. Nah ini untuk adonan yang terakhir ya teman-teman. Kita ambil dulu 1,5 gelas. Kita kasih pewarna yang terakhir, yaitu pewarna merah. Di sini saya menggunakan pewarna merah cabai. Dikasih pewarna secukupnya, lalu kita aduk sampai merata, sampai benar-benar cantik warnanya ya teman-teman. Dan untuk membuat kue lapis itu memang butuh kesabaran ya teman-teman. Makanya di sini harganya benar-benar sesuai dengan proses pembuatannya. Nah, ini untuk lapisan nanti yang terakhir, langsung saja saya siapkan juga. Saya tambahkan juga dengan pewarna merah cabai. Jadi nanti setelah lapisan merah yang pertama matang, ini bisa langsung saya tuangkan untuk lapisan yang terakhir. Nah untuk lapisan yang terakhir nanti bisa dimasak selama 15-20 menit ya teman-teman, agar benar-benar matang. Jadi ini untuk lapisannya sudah selesai. Kalau sudah semua bisa langsung saja kita masak. Nah ini untuk lapisan yang kuning terakhir sudah matang. Kita tuangkan lapisan merahnya sampai lapisan yang terakhir sampai matang. Nah ini dia sudah matang teman-teman untuk kue lapis rainbow-nya ya. Masya Allah ini warnanya cerah banget. Jadi di sini saya pesanannya itu sebanyak 1 loyang besar. Dan untuk 1 loyangnya ini saya menjualnya dengan harga 90, bisa juga sampai Rp95.000. Atau bisa teman-teman sesuaikan dengan daerah masing-masing untuk masing-masing modalnya ya. Nah ini bisa dikeluarkan dari loyang. Masya Allah, bisa teman-teman lihat untuk penampakannya sangat bagus ya teman-teman, mulus, licin, dan lapisannya itu sangat rapi. Untuk warnanya juga sangat teratur ya teman-teman, seperti warna pelangi. Bisa teman-teman lihat. Untuk hasilnya benar-benar lembut, kenyal, manis, dan gurih, insya Allah pas ya. Bisa dilihat rata banget lapisannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ada acara atau mau bawa-bawaan, bisa buat juga untuk acara seserahan, bisa banget ya untuk membuat kue yang satu ini. Nah ini akan saya lapisi dengan plastik ya teman-teman untuk alasnya, karena ini nanti akan saya masukkan ke dalam mika plastik ya teman-teman. Nah ini untuk mika plastiknya menggunakan mika bolu ukuran yang paling besar ya, karena saya memakai loyang yang paling besar juga. Dan jangan lupa ini kita keluarkan dari loyangnya itu nanti ketika sudah benar-benar dingin ya teman-teman, agar nanti kuenya itu benar-benar sudah set dan sudah cantik. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya channel Sahabat Hayanisnya bantu di subscribe dan di like juga ya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya share di sini bisa bermanfaat dan menambah inspirasi jualan teman-teman di rumah. Nah ini sudah pas banget ukurannya ya, ukuran sekitar 1 loyang besar ya teman-teman. Jadi
Insya Allah ini bawaan kue yang sangat pas untuk sebagai hantaran. Benar-benar cantik, apalagi warnanya benar-benar kekinian ya teman-teman. Silakan dicoba resepnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.